Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Pak Najib. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan presentasi mengenai tugas studi kasus geologi teknik pembangunan Jalan Tol Serayu. Mungkin izin memperkenalkan diri, nama saya Gavria Febrano dengan NIM 21100 121114113. Lanjut kepada hasil dan pembahasannya sendiri, di mana dari segi pengklasifikasian jenis tanah dan batuan, berdasarkan data dari BH1, BH2, serta parit uji, telah teridentifikasi beberapa lapisan tanah dan batuan yang memiliki litologi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, di mana dapat kita perhatikan lapisan atas dengan litologi tanah campuran pasir dan krakal, yang dimana bisa kita temukan di 0 sampai 1 meter di BH1 dan 0 sampai 0,8 meter di BH2. Lapisan kedua dengan litologi tanah lempung, di mana dapat ditemukan pada 1 sampai 2 meter di BH1 dan 0,8 sampai 2 meter di BH2. Kemudian lapisan ketiga dengan litologi batu pasir gampingan, di mana dapat kita temukan di 2 sampai 6,5 meter di BH1 dan 2 sampai 6 meter di BH2. Kemudian lapisan keempat dengan litologi breksi andesit, yang di mana bisa kita temukan di 6,5 sampai 9,5 meter di BH1 dan 6 sampai 10 meter di BH2. Lalu yang terakhir, lapisan paling bawah yang teridentifikasi sebagai konglomerat, di mana pada 9,5 sampai 11 meter di BH1 dan juga 10 sampai 11 meter di BH2. Kita lanjut kepada interpretasi karakteristik geologi teknik, di mana pada lapisan pasir dan krakal, lapisan ini memiliki kekuatan tinggi, sekisaran NSPT-nya di atas 50, yang mana cenderung stabil pada sudut kemiringan tertentu, tetapi rentan terhadap longsor jika jenuh air, dan juga jika kandungan pasir dominan dan tanah jenuh air, ia beresiko mengalami likuifikasi saat terjadi gempa. Lalu dari segi kekuatan geser, umumnya lebih tinggi dibandingkan tanah lempung. Lalu berikutnya pada lapisan lempung, memiliki daya dukung sedang dengan NSPT 5 sampai 7. Dari segi stabilitas lereng, ia rentan terhadap longsor terutama saat jenuh air. Kalau dari segi potensial ekspansif, beberapa jenis lempung seperti lempung montromironit dapat mengembang saat basah dan menyusut saat kering, menyebabkan retakan pada struktur di atasnya. Lanjut kepada batu pasir gampingan, di mana lapisan ini memiliki kekuatan yang sedang hingga tinggi dengan kisaran NSPT 40-50, porositas sedang hingga tinggi, dan permeabilitas sedang. Lanjut kepada breksi andesit, lapisan batu ini memiliki kekuatan sedang dengan NSPT 15-20 dengan kualitas massa batuan yang bervariasi. Lanjut pada konglomerat, di mana memiliki kekuatan tinggi NSPT di atas 50 dengan kualitas massa batuan sedang. Kita lanjut kepada interpretasi hasil nilai RQD, di mana perhitungan RQD ini sudah saya lampirkan di Microsoft Word. Interpretasinya ialah pada BH1 sendiri, lapisan batu pasir gampingan yang terletak di kedalaman 2 sampai 6,5 meter itu menunjukkan nilai RQD antara 70 sampai 93%, di mana nilai ini mencerminkan kualitas massa batuan yang baik hingga sangat baik, yang berarti batu pasir gampingan tersebut tergolong kompak dan hanya sedikit mengalami pelabukan. Di sisi lain, lapisan breksi andesit di kedalaman 6,5 sampai 9,5 meter itu memiliki nilai RQD yang lebih rendah, yakni sekitar 40-67%, yang dimana ini menunjukkan kualitas massa batuan yang sedang hingga buruk. Hal ini selaras dengan sifat fragmentaris dari breksi andesit, yang ditandai oleh keberadaan banyak retakan dan bidang lemah. Sementara itu, lapisan konglomerat yang paling rendah menunjukkan nilai RQD sekitar 83%, yang dimana tergolong berkualitas sangat baik. Pola yang serupa juga ditemukan pada BH2, di mana lapisan batu pasir gampingan di kedalaman 2-6 meter itu memiliki nilai RQD sekitar 82 hingga 93%. Itu tergolong sangat baik hingga sangat baik. Dan lapisan breksi andesit di kedalaman 6-10 meter memiliki nilai RQD sekitar 44-72%. Itu berkualitas sedang. Dan yang terakhir, konglomerat yang dimana yang paling bawah menunjukkan RQD 75%, kualitas yang tergolong sangat baik. Lalu lanjut kita ke bagian penampang stratigrafi, di mana di sini saya membuat di BH1 dan juga BH2, di mana pada lapisan pasir dan krakal yang di mana berwarna putih, eee, kemungkinan terjadinya proses sedimentasi sungai ataupun material urungan, di mana pada lapisan pasir dan krakal ini memiliki permeabilitas tinggi sehingga dapat berperan sebagai zona drainase alami. Lanjut kepada lapisan lempung yang ada di bawahnya,
itu mencerminkan tanah kohesif dengan karakteristik plastis dan cenderung kedap air, berpotensi mengalami pemuaian dan penyusutan saat kondisi basah dan kering, sehingga kurang baik sebagai tumpuan fondasi. Lalu lanjut kepada lapisan pasir gampingan di bawahnya, di mana lapisan ini terdiri dari material berbutir kasar dengan kemungkinan mengandung kalsium karbonat, berpotensi menjadi akuifer yang menyimpan air tanah, meningkatkan resiko tekanan air pori. Lalu lanjut kepada lapisan breksi andesit, di mana terdiri dari fragmen batuan andesit yang terikat oleh matriks halus di bawahnya. Dan yang terakhir di lapisan konglomerat, terdiri dari material kasar yang telah mengalami litifikasi. Kemudian, ia memiliki daya dukung tinggi dan cocok dijadikan sebagai tumpuan fondasi apabila diperlukan. Lanjut ke nilai uji SPT-nya, di mana lapisan pasir dan kerakal memiliki nilai SPT di atas 50 dengan kepadatan sangat padat, kekuatan sangat tinggi, dengan daya dukung besar, konsistensinya non-koheren, di mana kalau kita melihat pada estimasi parameter geotekniknya, ia memiliki sudut geser dalam 35 derajat sampai 40 derajat, kohesi minus 0 kPa, tanah non-koheren, modulus elastivitas lebih daripada 50 MPa, daya dukung tanah sangat tinggi. Lalu lanjut kepada lapisan lempung, di mana kepadatannya lunak hingga sedang, kekuatannya rendah, konsistensinya plastis hingga semi kaku, dan pada estimasi parameter geotekniknya, sudut gesernya 15-25 derajat, kohesinya 20 hingga 50 kPa, modulus elastisitasnya 2-10 MPa, dan daya dukung tanahnya rendah hingga sedang. Lanjut kepada lapisan pasir gampingan, di mana kepadatannya padat hingga sangat padat, kekuatannya sedang hingga tinggi, tergantung tingkat sedimentasi, konsistensinya non-koheren dan cenderung granular. Estimasi parameter geotekniknya, sudut geser 30-35 derajat, kohesi 0-20 kPa, modulus elastisitas 20-50 MPa. Lalu berikutnya, lapisan breksi andesit memiliki kepadatan sedang hingga padat, kekuatan sedang hingga lebih kuat daripada tanah, konsistensinya batuan lepas atau lapuk, dan estimasi parameter geoteknik sudut geser dengan 25 derajat sampai 30 derajat, kohesi 50 sampai 100, modulus elastisitas 10 sampai 30 megapascal, daya dukung tanah itu tergolong sedang. Kemudian bisa kita lanjutkan saja ke analisis permeabilitasnya, di mana pada BH1 sendiri permeabilitas pada lapisan pasir kerakal itu tergolong tinggi karena pasir dan kerikil memiliki pori-pori besar yang memungkinkan air mengalir dengan cepat. Lalu pada lapisan lempung permeabilitas sangat rendah, yang dimana di sini menyebabkan penumpukan air tanah di atasnya dapat meningkatkan resiko resiko perembesan dan kelongsoran jika berada di lereng. Lalu pada lapisan pasir gampingan, permeabilitasnya sedang hingga tinggi, yang dimana jika di atasnya ada lapisan kedap air, bisa terjadi akumulasi air di zona ini. Lalu pada lapisan breksi andesit, permeabilitasnya nilainya besar dan menunjukkan adanya aliran air tanah yang cukup signifikan. Jika masif tanpa rekahan, dapat menjadi lapisan kedap air, akuitar, atau menyebabkan air tertahan di atasnya. Terakhir, lapisan konglomerat, permeabilitasnya sedang hingga rendah. Jika batuan ini cukup terkonsolidasi dengan semen silika yang kuat, maka lapisan ini bisa menjadi akuitar yang menghambat pergerakan air. Kemudian kita bisa lanjut saja ke rekomendasinya, di mana dari beberapa analisis yang ada di atas, beberapa rekomendasi yang bisa disarankan yaitu penggunaan fondasi, di mana dalam board pile atau tiang panjang yang mencapai kedalaman minimal 6-10 meter. Karena lapisan ini cukup kuat dan stabil untuk sebagai pengokoh dari jembatan tersebut untuk menopang pilar jembatan. Dan beberapa rekomendasi yang berikutnya yaitu jika harus menggunakan fondasi dangkal, harus ditempatkan pada lapisan pasir gamping di kedalaman 2-6 meter. Kenapa? Dengan perkuatan tambahan seperti ini, perbaikan tanah akan bisa terjadi. Lalu, beberapa rekomendasi penanganan air tanah itu sendiri yaitu pada sistem drainase, di mana memasang sistem drainase bawah tanah di sekitar pilar jembatan untuk mengalirkan air dari lapisan atas ke area pembuangan. Lalu juga disarankan perlindungan aquifer, di mana area ini memiliki sumber air tanah yang dapat digunakan masyarakat. Perlu dilakukan pemantauan yang secara berkala terhadap muka air tanah tersebut. Terakhir, dilakukan grouting pada breksi andesit di kedalaman 6-11 meter. Di mana jika ditemukan rekahan, lakukan injeksi semen untuk mencegah kehilangan air tanah secara cepat. Yang terakhir, beberapa uji laboratorium tambahan yang bisa diperlukan yaitu uji triaxial dan direct shear test, yang dimana untuk mengetahui kekuatan geser tanah dan menentukan parameter kestabilan lereng serta daya dukung tanah.
Berikutnya yaitu permeability test, di mana untuk mengetahui laju pergerakan air tanah di berbagai lapisan dan merancang sistem drainase yang sesuai. Lalu, uji consolidation test untuk mengetahui sifat pemadatan, tanah lempung, dan potensi settlement akibat beban jembatan. Mungkin, sekian presentasi yang bisa saya dapatkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.